Halo semuanya, selamat datang di Pondok VTuber Indonesia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan suatu hal bahwa sebenarnya PVI itu mempunyai satu tujuan lain, yakni menjadi komunitas yang memberikan wadah atau tempat bagi mereka yang ingin mencurahkan keluh kesah mereka yang sebelumnya tak bisa disampaikan ke publik. Semua keluh kesah yang mereka sampaikan setelahnya bisa langsung diwakilkan penyampaiannya dari PVI dalam konten cerita keluh kesah dunia virtual. Ini merupakan konten baru yang menjadikan sebagai acuan untuk kita bagaimana seseorang menyampaikan perasaan jenuh, lelah, sedih, dan lain sebagainya dalam menghadapi kejadian buruk yang menimpa di dunia virtual. Bagi kalian yang punya cerita keluh kesah namun tak bisa disampaikan sendiri di publik, maka bisa memberikan ceritanya ke PVI lewat form yang sudah PVI siapkan di deskripsi video ini. Oke. Pada cerita pertama ini, datang dari seorang dengan nama samaran Yupi Lopi. Ia menceritakan keluh kesahnya di mana ia merasa resah dengan pihak yang mengaku-ngaku diri mereka sebagai agensi. Dan masalah lainnya yang dia hadapi ada pada cerita pertama ini. Bagaimana isi cerita tersebut? Langsung dibacakan pada video kali ini, dan setelah dibacakan akan ada tanggapan dari beberapa pihak yang terkait. Tanpa basa-basi, langsung dibacakan dalam cerita keluh kesah dunia virtual. Sebelum dimulai ceritanya, saya ingin mengingatkan kepada kalian yang menonton ini kalau video ini akan mengandung unsur satir atau sindiran. Bagi kalian yang merasa tersinggung selama menonton video ini, kami mohon maaf. Sedikit catatan, semua cerita yang dibacakan merupakan buatan dari para netizen, bukan kami yang mengarang. Oke, langsung saja dimulai. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yupi Lopi. Dan seperti yang diminta, kalau itu adalah nama samaran saya. Saya di sini akan menceritakan keluh kesah saya di dunia virtual. Belakangan ini saya menemukan beberapa masalah di dunia virtual. Saya sudah mengikuti dunia virtual kurang lebih setahun lebih dan menemukan banyak masalah. Tapi baru-baru ini saya merasa kurang nyaman dengan beberapa oknum VTuber yang asal membuat agensi. Namun mereka tidak mengerti apa itu agensi yang sebenarnya. Mereka asal mengklaim grup yang mereka buat itu agensi, padahal itu cuma grup kecil atau circle biasa. Dan baru-baru ini saya agak kurang nyaman dengan adanya hacker VTuber yang telah menyerang satu VTuber yang saya kenal. Jujur saya merasa terganggu dan kurang nyaman dengan adanya hacker itu. Saya harap ke depannya dunia VTuber lebih bersih dan VTuber bocah dikurang-kurangin lah. Dan juga moga-moga oknum VTuber yang asal bilang grup itu agensi bisa dikurangin. Intinya semoga dunia VTuber bisa lebih baik lagi dan lebih bersih, agar tidak ada oknum VTuber yang baru debut malah graduate tanpa alasan yang jelas. Sekian dari saya dan terima kasih. Pokoknya intinya tuh kalau untuk masalah agensi itu kan ya jangan sampai terlalu diambil pusing juga, jangan sampai kayak masalah yang benar-benar besar gitu, karena ya standar dari agensi aja itu nggak jelas gitu, Belum ada lebih. iya belum ada. Ya gimana ya? Ya nggak bisa dipukul rata juga sih masalahnya. Iya, Jadi yang mempunyai staff, mempunyai talent dan juga mempunyai seorang pemimpin itu juga belum tentu bisa disebut agensi juga. Kayak masih karet gitu kan kalau ciri-ciri itu. Ini gitu. Yang benar itu adalah agensi itu orang yang bilang kalau dia agensi, bukan agensinya bilang kalau mereka adalah agensi gitu. Karena kayak kata gue tadi, hukumnya untuk sekarang kan masih belum ada gitu kan, kayak gimana ya? Ya kalau simpulkan ya virtual YouTuber entertainment atau apalah itu, bergerak di bidang hiburan gitu kan. Bidang hiburan memang ada ini apa namanya kayak undang-undang dan lain-lain ya. Cuma kalau untuk virtual YouTubernya sendiri belum ada gitu. Jadi kita nggak bisa ini kan nyebut sebagai agensi gitu kan. Nah ini dia saya dari rancunya tuh kayak pengakuan dari diri sendirinya tuh. Nah ya, kalau ngaku diri sendiri bisa, tapi dapat pengakuan dari orang lainnya itu yang susah. Jadi ya kita nggak usah ambil pusing lah masalah ini, soalnya nggak bisa selesai jadi. Dan memberikan mereka edukasi pun juga kan ya terlalu dasar banget gitu kan. Karena kita aja juga bukan orang yang benar-benar paham banget dengan agensi juga. Hal yang kayak ini juga bisa aja bakal kejadian lagi ke depannya, nggak cuma hari ini, bakal tetap pulang lagi. Nggak tahu lah ini
Ya, Mau kalau dibahas kayak hacker gini. sih ini jadi banyak itu. Masalah ke hack itu sih ya kan sudah ini kan kasih tips biar akunnya lebih aman tuh, pakai two factor atau ganti password gitu kan. Jawabannya udah ada, cuma ya gini ya, kayak ya masalahnya itu belum banyak orang tahu gitu. Ini kalau misalnya kayak aktifin two factor sama ganti password yang lebih kuat lagi, ya pokoknya dikasih itu aja, dikasih tips meningkatkan itu security aja gitu. Kalau masalah phishing, ya pokoknya kalau masalah phishing ya berarti ya jangan diklik gitu. Demikian tanggapan atau opini dari beberapa pihak yang terkait. Kalau ada yang perlu dikoreksi terkait masalah tersebut, bisa langsung memberikan pendapatnya lewat komentar. Dan kalau misalkan kalian punya cerita keluh kesah dunia virtual juga, bisa langsung mengirim cerita tersebut melalui form yang sudah ada pada deskripsi video. Itulah hal yang bisa disampaikan pada video ini. Jangan lupa subscribe channel Pondok VTuber Indonesia. Mohon maaf bila ada salah kata atau kalimat atau ucapan dari saya. Dan akhir kata, sampai jumpa.